Shalom, mujuah-juah membantah kerina Jemaat GBKP Runggun Kampung Lalang. Ijenda kami tedis gelarku Ferry Irawan Sinulingga ras temanku. Anastasia Berukeliat, ikatakan kami selamat malam ibas perayaan Natal GBKP Runggun Kampung Lalang tahun 2020 dengan tema Jangan Takut Sebab Tuhan Beserta Kita yang diambil dari Yesaya 41 ayat 10 dan Markus 4 ayat 40 dengan subtema Allah sebagai sumber kekuatan kita dalam pemakaian teknologi dan mendidik anak-anak menjadi berkat bagi dunia. Walaupun perayaan Natal kita ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang biasanya kita merayakannya bersama-sama, tertawa bersama-sama, tetapi tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Natal adalah peristiwa kebaikan Sang Bapa hingga Putra Tunggalnya terlahir ke dunia untuk kita manusia yang berdosa. Kebaikan itu bukan hanya untuk kita, maka dari itu marilah kita berbagi kebahagiaan itu kepada dunia karena damai sejahtera telah lahir. Mari kita bersama-sama bernyanyi, Hai dunia gembiralah. Begitu banyak pemberian Tuhan kepada manusia, dan inilah pemberian Allah yang paling berharga, yakni Yesus Kristus Putra Tunggal yang kudus. Mari kita bawa persembahan kita sebagai tanda syukur atas kebaikan Tuhan bagi kita, dengan mendengarkan persembahan pujian dari sektor Asrama Muka Sang Juru Selamat.
Tuhan semesta alam. Dia yang sempurna telah memelihara dan membebaskan kita dari malapetaka. Biarlah Tuhan semesta alam menjadi saksi terhadap syukur kita dan mendengarkan persembahan pujian dari sektor Sukabumi Surak Haleluya. yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Bagi mereka yang berjalan dalam kegelapan, lihatlah terang yang besar telah datang. Kemilau sinarnya yang damai menembus hati nurani. Selanjutnya kita akan mendengarkan pujian dari sektor Efesus, Lentera Jiwa.
kita, penebus segala dosa-dosa. Hanyalah Dia yang kuasa di dunia dan di surga. Selamanya. Pujilah Dia yang mulia, Juru Selamat manusia. Sembah dan sujud ku panjatkan hanyalah kepada-Nya. Muliakanlah akan kebesaran-Nya, Juru Selamat kita, penebus segala dosa-dosa. Hanyalah Dia yang kuasa di dunia dan di surga. Selamanya. Pujilah Dia yang mulia, Juru Selamat manusia. Sembah dan sujud ku panjatkan hanyalah kepada-Nya. Shalom. Kami dari sektor Efesus mengucapkan selamat hari Natal buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini adalah hari yang membahagiakan saat kemenangan tiba. Hari ini juga kita bersorak-sorak untuk menyambut kedatangannya. Bahagia di hati saat dengar lonceng berdentang, hari Natal telah tiba. Oleh karena itu, kita dengarkan persembahan pujian dari Calon Permata dengan judul Natal Kasih Terindah. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya.
membawa damai dan sukacita, juga dapat menghapus tangisan dan segala beban di hati. Walaupun Natal yang kita rasakan di tahun ini berbeda dari yang sebelumnya, tetapi hanya doa dan iman yang menjadi kekuatan untuk menyambut kelahiran Juru Selamat. Seperti lagu yang akan dibawakan oleh adik kita, Dewan Perangin-angin, Natal di Tengah Wabah. Wabah masih ada dan tak tahu kapan kan berakhir. Hilang silaturahmi, terasa asing di hati. Ragu bersalaman antara sesama, jauh dari orang-orang yang kita kasihi. Untuk rayakan kelahiran Yesus Juru Selamat. Yakin dan percayalah, mujizat ada di hatimu. Yesus lahir sebagai obat pulihkan derita. Natal bawa damai dan sukacita, hapus tangisan dan segala beban di hati. Dan tak tahu kapan kan berakhir. Hilang silaturahmi, terasa asing di hati. Ragu bersalaman antara sesama, jauh dari orang-orang yang kita kasihi. Hanya doa dan iman yang jadi kekuatan untuk rayakan kelahiran Yesus Juru Selamat. Yakin dan percayalah, mujizat ada di hatimu. Yesus lahir sebagai obat pulihkan derita. Natal bawa damai dan sukacita, hapus tangisan dan segala beban di hati. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Panitia Natal tahun 2020. Salam, Mejojuah Manbanta Krina, si nihameti kami, Kam BPMR, Runggun GBKP Kampung Lalang, si nihameti kami, Kam Pendeta kami, Bagepe, si nihameti kami, Kam Krina, Pertua Diaken, Ras Emeritus Runggun GBKP Kampung Lalang, si nihameti kami, pengurus kategorial Runggun GBKP Kampung Lalang, ras pengurus kategorial sektor-sektor. Bagepe sini kelengi kami, Kam Kerina Perpulungan Runggun GBKP Kampung Lalang.
Pertama-tama sikatakan bujur man Tuhan ta Yesus Kristus. Ija ibas tahun nenda iatan kena dengar kita guna erban perayaan menyambut ketubuhan Tuhan ta Yesus Kristus. Eme wari Natal. Senina rasturang sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Ija aminna ibas tahun enda kita merayakan wari Natal alu sederhana arkitekan situasi pandemi virus flu siwah di belang-belang doni enda. Tapi enda labo ngkurangi semangat ta, sukacita ta, ras kericuhan ta guna menyambut wari ketubuhan Tuhan ta Yesus Kristus ibas wari Natal enda. Ija temanta ibas perayaan Natal tahun enda eme jangan takut sebab Tuhan beserta kita. Si ibuat ibas Yesaya 4 sada ayat 10. Jana subtema Allah sebagai sumber kekuatan kita dalam pemakaian teknologi dan mendidik anak-anak menjadi berkat bagi dunia. Senina rasturang tema enda banci guna pengaju ibas situasi uga nape alu kita tetap semangat ulalit kebiaran amin situasi pandemi virus flu siwa enda ular banca kita jadi biar ibas situasi enda bahanlah ibas perayaan Natal enda kita kerina perpulungan menjadi lebih semangat, lebih bersukacita, ras lebih meningkatkan kini tekentaman Tuhan di bata ibas kita dalankan keguluhenta. Ibas subtema kita yajuk gelah di bata sajalah menjadi sumber kekuatan, terlebih ibas kita menggunakan teknologi ras mendidik anak-anak ta. Tetap kita rusur mengandalkan Tuhan di bata gelah anak-anak ta banci menjadi berkat di tengah-tengah doni enda. Senina rasturang seni kelengi kami ija ibas suari si pepagi tanggal 25 Desember 2020 pukul siwah pagi-pagi kita arban kebaktin Natal ibas gereja anta enda. Iharapkan kami arah panitia mankam kerina si engkau jadi utusan ibas sektor-sektor nari gelahna banci hadir tepat waktu guna mengikuti kebaktin Natal enda. Ija kebaktin tasi pepagi enda pe ibahan alu mengikuti aturan-aturan protokol kesehatan si inggo yanjurkan pemerintah alu erban pembatasan kehadiran jemaat, mengatur jarak, ras enda kerina ilakokan guna mencegah penyebaran virus flu siwah. Kesempatan enda kami panitia nari ngatakan bujur man Kam BPMR Runggun GBKP Kampung Lalang ija si enggo berpartisipasi ras nampati panitia ibas perayaan Natal ta tahun enda di bata si masu-masu kerina BPMR sukses kam ibas pelayanan do. Endam kata ibas kami nari panitia selamat hari Natal 24-25 Desember 2020 dan selamat menyambut tahun baru 1 Januari 2021. Mujua-jua, salam sejahtera, ras salam sehat man Banta Krina. Bujur.
Kata sambutan dari BPMR Kampung Lalang. Salam menjuah-juah manbanta kerina. Ipisahkan kami alu bahasa Indonesia. Selamat Natal bagi kita semua. Yang kami hormati Pendeta Majelis GBKP Kampung Lalang, Pendeta Ripin Sitepu, seluruh Majelis Jemaat Kampung Lalang yang kami kasihi, dan segenap Jemaat Kampung Lalang yang dikasihi Tuhan. Salam Natal bagi kita semua. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita patut bersyukur karena di dalam keterbatasan saat ini kita masih diberikan waktu oleh Tuhan untuk kita bisa melakukan ibadah malam Natal meskipun dalam situasi pandemi COVID-19, sehingga kita hanya bisa melakukannya secara rekaman. Bila kita kilas balik perjalanan tahun 2020, satu kata yang sangat populer di atas muka bumi ini adalah pandemi COVID-19. Hampir 9 bulan kita sudah melakukan aktivitas kita, interaksi kita sangat berubah, sangat drastis. COVID-19 membuat perubahan yang sangat fundamental. Perubahan sering diikuti oleh ketakutan. Sering kita alami di dalam kehidupan kita, misalnya di dalam pekerjaan. Perubahan pimpinan ataupun atasan atau lingkungan kerja membuat kita takut. Apa nanti yang berikutnya? Itu sering pertanyaan yang membuat kita khawatir ataupun takut. Begitu juga di dalam dunia usaha, perubahan sungguh nyata dari konvensional sekarang banyak secara online ataupun digital. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, malam ini kita melakukan ibadah Natal. Tema yang sudah disiapkan oleh moderamen kita adalah jangan takut, Tuhan beserta kita. Inilah yang terjadi atau suasana yang terjadi kepada para gembala ketika malaikat menyampaikan kabar sukacita, kabar kelahiran Sang Mesias yang sudah dijanjikan. Dikatakannya, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jangan takut. Takut sebenarnya tidak semua sesuatu yang negatif. Karena takut itu melekat di dalam diri kita. Takut adalah penyempurnaan juga dari Sang Pencipta. Hari ini kita diingatkan, kita tidak boleh takut. Waspada wajar-wajar saja. Khususnya di dalam kita menghadapi kondisi
pandemi 19 yang terjadi di negara kita, bahkan di daerah kita khususnya. Memang kita tidak punya alasan terlalu berlarut-larut takut. Meskipun dalam suasana keterbatasan, tapi kita harus yakin kita punya Tuhan yang sungguh tidak terbatas. Di dalam kondisi yang terbatas saat ini, kasih Tuhan sungguh tidak terbatas. Kita tetap dipeliharanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya kita harus merujuk juga apa yang disampaikan malaikat kepada para gembala. Jangan takut. Dia membawa kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Kesukaan ini pun sudah tiba pada kita semua. Bulan Desember, bulan Natal. Tentunya kita merasa sukacita dan damai di dalam menjalani bulan Desember ini. Jangan takut, Tuhan beserta kita, kata tema. Itulah yang harus kita pelihara. Kita harus yakini di dalam situasi yang sangat terbatas akibat pandemi COVID-19, kita harus tetap memelihara sukacita di dalam diri kita, yaitu dengan cara kita menjaga hubungan dengan Tuhan. Ketergantungan kepada Tuhan harus terus kita tingkatkan, sehingga ketakutan itu tidak selalu menaungi perjalanan hidup kita. Natal kita memang sangat sederhana, kita melakukan rekaman. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan penghormatan kepada seluruh panitia yang terlibat, khususnya KAM Sektor Asrama Muka yang di dalam keterbatasan sudah mempersiapkan sehingga Natal kita, Natal Runggun tahun ini tetap berjalan meskipun di dalam situasi dan cara yang berbeda. Tetapi kita harapkan itu tidak mengurangi sukacita kita di dalam menyambut, memperingati kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Akhir kata, sekali lagi kami mengucapkan selamat Hari Natal 25-26 Desember 2020 dan selamat menyambut Tahun Baru 1 Januari 2021. Tuhan tetap beserta kita. Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai hamba Tuhan, kami mengucapkan salam sejahtera. Pada minggu-minggu Advent yang lalu, kita telah mempersiapkan diri kita untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Maka pada malam ini, kita menyambut kedatangan Tuhan ke dunia ini. Dalam kerendahan hatinya, Dia hendak berdiam di antara kita, diam di dalam hati dan pikiran kita. Marilah kita mempersiapkan hati kita sebagai tempat kelahiran Yesus Kristus. Mari kita datang menyembah dengan bernyanyi kita dari Kidung Jemaat nomor 118 ayat 1 dan 2. Natal yang
dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, di dalam nama Yesus Kristus yang lahir bagi kebaikan dunia ini, di dalam nama Roh Kudus yang membimbing hati kita untuk bertemu dengan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus kiranya beserta kita sekalian. Amin. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Berdasarkan pada firman Tuhan ini, kita memujinya dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 100. Kelahiran Yesus Kristus berdasarkan Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin.
Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Pengharapan manusia dan kedatangan Tuhan. Pada malamnya di mana Yesus lahir, banyak penduduk Bethlehem yang tidak mengetahui tentang kelahiran Tuhan Yesus. Manusia disibukkan oleh permasalahannya, begitu sibuknya untuk memperjuangkan yang membuat hidupnya tenang, sehingga tak ada lagi tempat bagi kelahiran Yesus. Walau demikian, Tuhan Yesus tidak pernah mundur untuk menyampaikan kasih-Nya bagi manusia. Ya Tuhan, Engkau melihat kelemahan dan kesalahan kami. Carilah kami ketika kami terhilang oleh karena kesalahan kami. Berikanlah kami kekuatan, terlebih dalam menghadapi COVID-19 masih ada di sekitar kami. Datanglah ya Tuhan, lahirlah di dalam hati kami. Akulah Raja Damai yang datang kepadamu untuk menolong dan melepaskan engkau dari semua bebanmu. Berserahlah engkau kepadaku. Jangan susahkan dirimu dengan pekerjaan yang sia-sia, tapi kejarlah apa yang aku inginkan. Akulah penolongmu yang mengaruniakan kedamaian bagimu. Amin. Mari memuji Tuhan untuk menyambut kelahiran anak Allah dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 109. Untuk menyalakan lilin Natal. Menyalakan lilin Natal adalah sebagai tanda bahwa kita menerima kelahiran Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 92. Allah kudus
Sampai saatnya kita membacakan firman Tuhan bagian pertama yang terambil dari Mika 5 ayat 2 sampai dengan ayat 5. Mika 5 ayat 2 sampai 5, begini firman Tuhan. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang, dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur. Apabila ia ini masuk negeri kita dan menginjak daerah kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memakainya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Sebelum membaca firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah yang kami kenal dan kami sembah, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan atas rahmat-Mu, kemurahan dan cinta kasih-Mu, yang melampaui segala akal dan pikiran kami. Tak satu pun kami mampu membalas kebaikan Tuhan dengan sempurna. Tetapi kami tetap percaya pertolongan dan perkenanan Roh Kudus Tuhan memampukan kami hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saat ini hamba-Mu siap untuk mewartakan kebenaran firman-Mu. Perlengkapilah ya Tuhan semua anak-anak Tuhan yang hadir pada saat ini dalam mengikuti kebaktian yang telah disediakan oleh gereja, sehingga firman Tuhan menjadi sumber kekuatan bagi setiap orang yang percaya. Terima kasih ya Tuhan. Ke dalam tangan pengasihan-Mu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, dan kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mohon pengampunan dosa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membaca kitab Yesaya pasal 41 ayat yang ke-13. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Saya akan membacakan teks ini
Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat Hari Natal. Selamat Natal. Kepada semua saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Tuhan, baik yang hadir di dalam ibadah secara offline dalam kebaktian rekaman malam Natal ini, kami ucapkan selamat Natal. Dan juga kepada semua jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini, yang melaksanakan ibadah Natal di dalam rumah tangga yang telah dipersiapkan oleh keluarga-keluarga kita. Selamat Hari Natal. Kami memohon supaya Bapak dan Ibu saling bersalaman dengan mengucapkan selamat Hari Natal. Dan juga orang tua bersama-sama menyalami anak-anaknya dengan mengucapkan selamat Hari Natal. Dalam perayaan Natal kita kali ini, gereja menetapkan tema jangan takut, sebab Tuhan beserta kita. Apakah kalau kita takut itu berdosa? Apakah kalau kita takut itu tidak wajar? Apakah salah orang takut? Apakah orang percaya tidak boleh takut? Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, takut itu juga adalah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Karena yang paling menakutkan di dalam hidup adalah orang yang tidak tahu takut. Orang tidak merasa takut untuk melakukan kejahatan. Orang tidak takut melakukan hal yang tidak benar. Orang tidak takut melakukan hal yang tidak adil. Mencuri dan merampas juga tidak takut. Itulah hal yang paling menakutkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa orang tidak takut untuk berbuat jahat? Karena mereka tidak mengingat apapun yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini, semua diketahui oleh Tuhan. Tidak ada satupun perbuatan jahat yang tidak diketahui Tuhan. Dan juga tidak ada satupun perbuatan baik yang dilupakan dan diabaikan oleh Tuhan. Melalui perayaan Natal ini, mungkin ini juga jadi evaluasi buat kita semua. Karena memang semua orang pernah dihinggapi penyakit rasa takut. Di semua kalangan usia, anak-anak sampai orang tua yang sudah lansia. Kalau anak-anak apa ketakutannya? Mereka takut kalau orang tuanya merampas HP-nya ketika dia main game, main Mobile Legends. Dia takut tidak memiliki paket, tidak ada kuota ketika dia mau belajar daring. Ketakutan orang tua, dia takut kalau anak-anaknya tidak memiliki masa depan dan tidak takut akan Tuhan. Begitu juga dengan ketakutan orang tua yang sudah lansia. Dia takut
kalau nanti sudah tua sakit, anak-anaknya tidak memelihara dan mengurus dia. Oleh karena banyaknya rasa takut, sehingga orang cenderung hidup di dalam ketakutan dan tidak fokus kepada Tuhan yang mampu menyelesaikan persoalan rasa takut. Siapakah di antara kita yang hadir pada saat ini tidak pernah merasa takut? Semua kita sudah pernah merasa takut. Tetapi ada yang mampu menyelesaikan rasa takutnya. Tetapi ada juga yang tidak mampu menyelesaikan rasa takutnya. Ketika bangsa Israel ditawan ke tanah Babel selama 70 tahun, masa yang cukup lama, Raja Nebukadnezar tidak mendirikan rumah ibadah untuk orang Yahudi yang ditawan di tanah Babel. Tetapi apakah orang Israel takut? Kalau tidak ada rumah ibadah, mereka tidak berdoa? Mereka tidak belajar tentang firman Tuhan? Ternyata tekanan di bawah penindasan kerajaan Babel oleh Raja Nebukadnezar menimbulkan hal baru bagi orang Israel. Mereka mendirikan rumah mereka sebagai rumah ibadah. Kita lihat peristiwa Daniel. Ketika ada peraturan tidak boleh menyembah dewa-dewa, menyembah apapun, ilah-ilah kecuali penguasa kerajaan Babel. Dia tidak takut. Dia pergi ke loteng rumahnya dan dia berdoa kepada Tuhan, dan dia mengarahkan pandangannya dalam berdoa itu ke Yerusalem. Kalau saudara-saudara kita dalam agama Islam mengatakan kiblat, kiblatnya Daniel berdoa itu ke Yerusalem. Pada saat itu pun hatinya terhibur, walaupun hanya kiblatnya ke Yerusalem. Dia tidak takut, walaupun taruhannya adalah maut, kematian. Karena apa? Dia lebih takut kepada Tuhan yang mampu memberi kehidupan. Dia lebih takut kepada Tuhan yang mampu membuat tubuh dan roh ke neraka daripada kepada manusia yang dapat hanya membunuh tubuh, tidak dapat menyelamatkan roh atau jiwa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak sekali ketakutan-ketakutan yang kita alami, apalagi dalam menghadapi masa pandemi COVID. Bangsa Israel 70 tahun tidak memiliki rumah ibadah di kerajaan Babel. Kita baru 9 bulan tidak datang ke gereja, sudah mulai rindu. Mau datang ke gereja, gereja kita besar, sekarang hampir tak berpenghuni. Kita tidak lagi beribadah di gereja, kecuali rekaman. Kadang saya berpikir juga, dulu waktu ada kesempatan datang ke gereja, kita tidak ke gereja. Sekarang tidak boleh ke gereja, rindu ke gereja. Ini situasi pandemi. Kalau bangsa Israel memang ada peraturan dari penguasa, tidak boleh beribadah. Tetapi mereka tetap beribadah. Mereka tidak takut, karena mereka percaya penyertaan Tuhan sempurna untuk hidupnya. Dia tidak bimbang, dia tidak ragu, dia tidak takut. Karena apa? Dia tahu Tuhan pasti tolong mereka. Kalau kita memiliki rasa takut, sebenarnya kita memiliki rasa penyerahan yang sempurna kepada Tuhan. Karena ketika kita takut, kita sadar bahwa kita terbatas. Tetapi kita memiliki Allah yang luar biasa.
yang mampu menyelesaikan keterbatasan kita, yang dapat menyelesaikan persoalan rasa takut kita. Untuk berbuat dosa harus takut, tapi untuk berbuat baik jangan pernah takut, walaupun resikonya dimusuhi oleh banyak orang. Jangan kita berpikir kalau kita berbuat baik itu semua orang setuju. Yang pertama sekali tidak setuju ketika kita berbuat baik adalah orang yang tidak mampu berbuat baik. Begitu juga sebaliknya. Ketika ada orang yang berbuat jahat, dia sangat takut dibenci. Oleh karena itu dia memusuhi orang yang mampu berbuat baik. Jadi rasa takut ini pernah kita semua alami. Tidak perlu takut, karena masa depan kita itu ada di tangan Tuhan. Sang pemilik waktu itu adalah Tuhan. Masa lalu, masa sekarang, dan yang akan datang itu adalah milik Tuhan. Kita tidak perlu terlalu ketakutan menghadapi semua peristiwa yang terjadi pada saat ini. Tetapi jangan juga tidak takut untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Kita tidak takut untuk melakukannya, ini sangat berbahaya. Saya melihat situasi pandemi COVID ini, saya imani ini sangat luar biasa Tuhan kita. Dalam perayaan Natal ini kita harus aminkan itu. Kenapa? Sebelum datang masa pandemi COVID, teknologi sudah canggih. Tuhan berikan pengetahuan kepada manusia. Tuhan berikan hikmat kepada manusia. Kalau kita lihat perkembangan teknologi sangat luar biasa. Kalau zaman saya dulu rindu sama orang tua, tulis surat sama orang tua itu pakai kertas double folio sampai 4 halaman. Kalau perlu uang pakai wesel pos. Lama sekali. Kalau sekarang SMS banking 1 menit selesai persoalan. Kalau rindu video call, Zoom, semua dapat diselesaikan dengan mudah dan gampang. Kalau dulu pakai feeling, perasaan tidak enak, jangan-jangan mama saya sakit, papa saya sakit. Kalau sekarang perasaan tidak enak, langsung video call. Kadang belum rindu juga mengawasi anak-anak, video call. Jadi kita lihat bahwa ternyata Tuhan telah mempersiapkan masa depan kita. Tidak ada rancangan Tuhan sia-sia. Tuhan penuh dengan perencanaan untuk masa depan manusia. Kadang saya berpikir seperti itu. Ini perenungan di masa pandemi COVID. Kalau seandainya tadi belum secanggih sekarang teknologi ini, bagaimana kami beribadah dalam situasi pandemi COVID? Ini karunia Tuhan. Tetapi banyak juga orang yang menyalahgunakan, apalagi anak-anak kami yang masih muda ya. Ilah-ilah modern anak-anak muda sekarang adalah HP, smartphone-nya. Karena semua persoalan dapat diselesaikan dengan smartphone. Malas masak, ada GoFood. Tidak perlu beli mobil mahal-mahal, ada Grab. Kalau malas bersihkan rumah, ada GoClean. Malas belanja keluar karena takut virus, ada GoShop. Semua dapat diselesaikan. Kita kalau takut dirampok orang, ada SMS banking. Sehingga pada zaman sekarang ini bisa kemungkinan kalau orang tidak takut akan Tuhan, menyembah smartphone,
memperilah smartphone, memperilah uang. Karena tanpa uang tidak ada kuota. Tidak ada boleh beli-beli segala macam di Shopee. Untuk mendapatkan banyak yang dia inginkan cukup dengan uang dan smartphone yang canggih. Kalau bapak-bapak juga malas masak istrinya, hati-hati buat ibu-ibu. Karena bapak juga bisa pesan GoFood. Ini realita yang sedang kita hadapi. Anak-anak kita juga mungkin tidak membutuhkan orang tuanya lagi. Kenapa? Kalau dia tanya sama orang tuanya, "Papa, bolehkah dijelaskan apa arti interupsi?" Nggak ngerti-ngerti aku itu. Tanya Mbah Google. Oleh karena itu, persoalannya pun dapat diselesaikan dengan Mbah Google. Banyak aplikasi di HP mereka, di smartphone mereka, tetapi mereka tidak mencari Tuhan. Melalui renungan harian, pembacaan Alkitab, nyanyian rohani, khotbah-khotbah. Apakah itu yang dicari anak kita zaman sekarang? Kita takut anak kita ketinggalan zaman. Kita takut anak kita tidak mampu mengikuti perkembangan zaman. Yang seharusnya kita lakukan adalah kita takut mereka tidak memiliki Tuhan, tidak hidup di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semangat Natal ini membawa kita, mengingatkan kita supaya kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan menolong kita. Tuhan membimbing dan menopang kita. Dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus datang ke dunia ini memproklamirkan tentang keselamatan. Dia mengubah status hidup kita dari hukuman mati kekal menjadi hidup kekal. Karena Dia tidak menginginkan kematian orang yang berdosa. Oleh karena itu Dia datang ke dunia ini menjadi manusia, supaya kita selamat. Ini kabar baik. Berita Natal ini mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus meninggalkan kemuliaannya, meninggalkan kekuasaan dan kekayaannya. Dia mau menjadi sama seperti manusia, supaya manusia diselamatkan. Ini sangat luar biasa. Kita tidak pernah menemukan cinta kasih semurni cinta kasih Yesus. Dia mau menjadi orang yang terhina supaya orang yang terhina itu mulia, terhormat. Karena Tuhan katakan, "Aku telah memilih dan menetapkan engkau bukan sebagai budak, tetapi sebagai anak-anakku, pemilik waris harta kerajaan sorga." Itu tujuan Natal. Itu tujuan kedatangan Kristus, kelahiran Yesus datang ke dunia ini. Oleh karena itu kita harus selalu bersyukur. Jangan pernah takut dengan situasi pandemi COVID. Karena ada juga beberapa orang berpikir pandemi COVID ini libur gereja, libur berdoa, libur beri persembahan, semua pada libur. Kalau kita lihat sejarah Alkitab, 40 tahun bangsa Israel di padang gurun, mereka mendirikan kemah untuk beribadah kepada Tuhan. 40 tahun, 70 tahun tanpa rumah ibadah di tanah Babel ketika mereka ditawan. Tetapi mereka selalu beribadah, tak henti-hentinya. Kalau seandainya kita semua patuh, inilah kesempatan GBKP
jemaatnya mengikuti kebaktian 100%. Karena semua pada beribadah di rumah ya. Tapi apakah sudah sampai 100%? Tetaplah kita taat kepada Tuhan. Pandemi Covid ini tidak mematikan semangat orang percaya. Karena mungkin juga ada berpikir, nanti setelah pandemi Covid orang sudah malas ke gereja. Tidak ada. Tidak boleh. Jangan takut, jangan ragu. Kita tetap membutuhkan Tuhan di dalam hidup kita. Pandemi Covid ini memang mematikan. Ribuan, jutaan orang telah meninggal. Sakit, terpapar positif pandemi Covid ini. Tapi semangat orang percaya tidak boleh mundur. Kita harus tetap kuat dan kokoh. Mendidik anak-anak kita menjadi berkat bagi dunia ini. Sangat luar biasa. Saya secara pribadi melihat bahwa pandemi Covid ini juga mendidik anak-anak saya. Selama ini saya tidak pernah berpikir kalau saya bisa pimpin ibadah melalui YouTube. Tetapi setelah pandemi Covid, anak-anak bilang, beritakan Injil melalui YouTube. Kami bisa menjadi tim untuk itu. Luar biasa. Mereka menolong pelayanan-pelayanan yang saya lakukan. Dan di banyak gereja juga kita temukan anak-anak permata banyak terlibat. Ini hal yang luar biasa. Kita harus tetap bersyukur untuk itu. Di tengah-tengah ketakutan kita terhadap pandemi Covid, tetapi ada juga orang yang bersuka cita. Karena mereka menyederhanakan pandemi Covid. Satu waktu ada seorang nenek ya, dapat bantuan sembako. Lantas dia tanya, ini sembako dari mana? Ini Bu, semua karena virus corona, pandemi Covid, jadi ibu dapat jatah. Lantas dia bilang apa? Terima kasih banyak kepada si virus corona. Panjang umurlah dia ya. Terima kasih banyak sama si virus corona ini. Sering-sering ajalah dia memberi berkat. Ada orang yang bersyukur dengan pandemi Covid, tapi ada orang yang ketakutan dengan pandemi Covid. Si ibu ini mengatakan, aduh terima kasih baik kali si virus corona. Karena selama ini tidak ada yang bantu dia. Setelah masa pandemi Covid banyak kali bantuan. Banyak yang bermurah hati menjadi dermawan, berbagi berkat. Dia tidak tahu virus itu sebenarnya mematikan, tapi dia berterima kasih kepada virus corona yang menjadi alat jalan dia mendapatkan bantuan. Mungkin bagi kita yang tahu tentang virus kita takut, bahkan paranoid, sangat luar biasa. Tapi bagi orang yang tidak memahaminya, mereka tidak memiliki rasa takut. Kalau sudah waktunya mati, memang mati kok katanya pula. Ini yang terjadi. Tetapi tetaplah kita percaya, di tengah-tengah ketakutan yang kita alami di masa pandemi Covid ini, percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan ber-Immanuel dalam setiap masalah kita. Sama seperti yang dialami oleh Maria ketika Tuhan menetapkan dia menjadi ibu juru selamat dan rahim Maria dipakai untuk Yesus. Satu sisi Maria senang karena dia dipercayakan sebagai ibu juru selamat. Dia sangat bahagia karena terpilih menjadi ibu juru selamat. Tapi di sisi yang lain dia takut dengan tradisi. Karena tradisi orang Yahudi, bila mana seorang perempuan mengandung dalam proses masa pertunangan, hukumannya hukuman mati. Satu sisi senang menerima berkat Tuhan, tapi di sisi yang lain diperhadapkan dengan tradisi hukuman mati taruhannya.
Tapi kenapa Maria tidak takut menerima keputusan Tuhan? Karena dia percaya bila Tuhan yang memberi kemampuan, pasti Tuhan memberikan jalan keluar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita diajak melalui perayaan Natal ini supaya tidak fokus kepada masalah, tetapi fokuslah kita kepada Tuhan yang mampu menyelesaikan semua masalah rasa takut kita. Takutlah untuk berbuat dosa dan kesalahan, tapi jangan pernah takut berbuat baik walaupun resikonya sangat tinggi. Tuhan memberkati orang yang percaya, yang telah menerima kelahiran Yesus di hatinya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, mampukan kami untuk hidup di dalam pengasihan-Mu, pengampunan-Mu, pengorbanan Tuhan, kasih sayang Tuhan menjadi sumber hidup kami di dalam menjalani hari-hari yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Berkati kami ya Tuhan, lindungi kami, karena kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama seluruh orang percaya yang ada di muka bumi ini. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama memberikan persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan Natal kita kali ini kita persembahkan untuk dana pensiunan GBKP. Firman Tuhan sebagai dasar bagi kita untuk memberikan persembahan ucapan syukur. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sementara kita memberikan persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan nyanyian pujian kita kepada Tuhan. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku. Dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu.
jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Kaidahku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Kaidahku dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Karena kami percaya tuntunan dan pertolongan serta pemeliharaan Tuhan kehidupan kami membuat kami dapat hidup dalam cinta kasih Tuhan, sehingga kami hidup dalam damai sejahtera. Kami berdoa untuk panitia Natal yang telah menyelenggarakan perayaan Natal pada tanggal 25 dan 24. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Mohon kiranya Tuhan pimpin dan pelihara hidup kami, supaya kami selalu berkenan bagi Tuhan. Terima dan berkatilah ya Tuhan persembahan ucapan syukur kami yang kami persembahkan untuk dana pensiunan GBKP. Kiranya Tuhan Engkau tetap memberkati setiap pekerjaan yang dikerjakan oleh jemaat Tuhan. Dan juga gereja Tuhan dapat mengelola persembahan dengan baik dan benar seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk panitia Natal yang telah mempersiapkan kebaktian Natal tanggal 24 dan perayaan Natal tanggal 25. Mohon kiranya Engkau tetap memberkati panitia supaya mereka selalu hidup di dalam Tuhan. Berkati majelis jemaat, begitu juga dengan badan pengurus majelis jemaat, beserta semua hamba Tuhan, baik pendeta, penatua, dan diaken, pengurus PJJ dan pengurus kategorial, bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan, supaya mereka tetap hidup di dalam Tuhan. Mohon kiranya Tuhan Engkau hiburkan dan kuatkan mereka, supaya tidak takut dalam menghadapi berbagai macam persoalan kehidupan, karena mereka percaya bahwa Tuhan penolong yang sejati dan mampu memberikan solusi untuk masalah yang mereka hadapi. Karuniakanlah kesehatan dan rezeki untuk semua jemaat Tuhan dimanapun berada. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang kami kasihi, orang tua pendeta Rasmidi yang sedang berada dalam keadaan sakit, orang tua Nora pendeta Ripin Sitepu, begitu juga dengan Sinar Tabarus, Nande Mulim, begitu juga dengan hambamu Diaken Emeritus Nande Rosa Purba. Karuniakanlah kesembuhan kepada mereka ya Tuhan, karena obat, makanan, dan minuman hanyalah alat di tangan Tuhan. Bapa di surga, mohon kiranya Engkau lepaskan kami dari pandemi COVID-19 ini, karena pertolongan Tuhan sempurna untuk menolong orang yang percaya. Kami juga berdoa kepada tim medis yang berjuang
dalam program kemanusiaan. Begitu juga dengan anak-anak Tuhan yang terpapar positif virus corona. Kiranya Tuhan Engkau memberkati dan memulihkan kesehatan mereka. Kiranya Tuhan juga memimpin perjalanan kepemimpinan Presiden Joko Widodo bersama timnya untuk memimpin Indonesia sehat, Indonesia makmur, Indonesia sejahtera dan aman. Jauhkanlah semua pemimpin bangsa dan negara kami dari niat orang yang buruk untuk mengacau balaukan negara kesatuan Republik Indonesia. Ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan, kami serahkan perjalanan kepemimpinan anak-anak Tuhan yang bekerja di pemerintahan. Ya Bapa di surga, berkati kami semua, dimanapun kami berada. Karuniakan berkat Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang merindukan keturunan dalam rumah tangga mereka. Kerinduan orang tua dan anak-anak kami yang sudah dewasa belum mendapatkan pasangan hidupnya. Juga kerinduan anak-anak kami supaya dapat bekerja setelah tamat kuliah. Dan kerinduan kami untuk dapat berkumpul bersama setelah selesai masa pandemi ini. Mohon kiranya Tuhan berkat-Mu melimpah bagi kami. Dan kami selalu percaya dan mengandalkan Tuhan. Karena pada saat kami hidup di dalam iman, itulah yang menjadi dasar kuat kami tetap berpengharapan dan melihat kebaikan Tuhan di masa yang akan datang dan juga yang kami alami pada masa kini. Terima kasih Tuhan, inilah kami dan doa kami. Seluruh kehidupan jemaat Tuhan dan semua anak-anak Tuhan dimanapun berada, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami telah menerima berita keselamatan melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus di hati kami dan terwujud dari tindakan nyata kami dalam meneladani teladan Kristus dalam hidup kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyatakan janji kita kepada Tuhan. Saudara-saudari, Tuhan Yesus tetap setia, dosa takkan dapat menghambat kasih-Nya. Pada malam ini, maukah kamu menerima kelahiran Yesus di hatimu? Bersediakah kamu mempersembahkan dirimu sebagai berkat, seperti Yesus yang telah mempersembahkan dirinya bagimu? Ya Allah, aku berjanji menyerahkan diriku untuk menjadi berkat bagi semua ciptaan-Mu. Aku akan menggunakan hari-hari yang Tuhan berikan agar dunia ini melihat kuasa-Mu melalui segala kegiatanku. Diamilah hatiku dengan Roh Kudus-Mu. Untuk meneguhkan janji-Mu kepada Tuhan, mari kita angkat nyanyian pujian kepada Tuhan dengan bernyanyi dari nyanyian Berserah kepada Yesus.
Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Mari kita bersama-sama berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunkanlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masukilah kehidupanmu pribadi lepas pribadi, dan terimalah kelahiran Kristus dalam hatimu, dan terimalah berkat yang berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin. Kita ucapkan selamat Natal untuk saudara dan saudari kita yang berada di sekitar kita. Kita sampaikan sukacita Natal kita malam ini karena damai Natal telah memenuhi kita. Untuk mensyukuri hari yang kudus ini, mari kita bernyanyi Selamat Selamat Natal. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang berpartisipasi dan mengikuti acara ini dari awal hingga akhirnya. Kiranya